dusta. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan saudara-saudariku yang kumuliakan di Masjid Raya Baitur Rahman dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Jadi di dalam dusta itu sendiri kita mempelajarinya, ya. Ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Cuma kita mau bahas dulu yang diperbolehkan karena jarang dibahas dan sering dibolak-balikkan maknanya dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Yang diperbolehkan itu disebut tauriyah. Tauriyah, ya. Ada tauriyah namanya. Tauriyah itu bukan dusta, tapi mirip dengan dusta. Itu diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dusta, tapi seakan-akan diwarnai atau tertutup oleh kulit dusta, padahal bukan dusta. Riwayat mutawatir dalam sirah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat salah seorang sahabat berkata, "Kau akan kunaikkan di atas anaknya unta." Ya Rasulullah, bagaimana aku naik di atas anaknya unta? Unta sendiri belum tentu bisa berdiri sendiri. Rasul tersenyum, bukankah semua unta itu berasal dari anak? Nah, hal ini kan tentunya di awalnya seakan dusta, bahwa Rasul yang mau dimaksudkan oleh Nabi adalah unta yang dewasa. Tapi karena Rasul ingin bercanda, dia mengatakan akan kunaikkan ke atas anaknya unta. Maksudnya semua unta itu berawal dari anaknya. Demikian salah satu dari bentuk tauriyah. Juga diperbuat oleh Imam Syafi'i ketika terjadi fitnah besar-besaran. Sultan di masa itu mengatakan atau berpendapat Al-Quran itu makhluk. Dari fitnah di masa itu, ini di masa imam-imam mazhab sudah ada hal seperti itu. Para imam-imam tentunya sudah sepakat Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Kalau Al-Quran makhluk ada matinya, ya kan? Ya, ada matinya. Tentu Al-Quran bukan makhluk. Tetapi yang menyebut Al-Quran bukan makhluk ditangkap, disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal sampai wafat. Tetap Imam Ahmad bin Hanbal berkata Al-Quran bukan makhluk. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal, melihat kejadian seperti ini kalau para ulama semuanya begini, habis ulama. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kuajarkan pada murid-muridku. Kalau aku sampai terbunuh, habis ilmu itu, tidak ada lagi yang meneruskan. Maka Imam Syafi'i memakai tauriyah. Ketika dipanggil oleh Sultan, ayo kamu Imam Syafi'i, menurutmu Al-Quran itu makhluk atau bukan? Imam Syafi'i dengan tegasnya berkata, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua suhuf, semua ini makhluk, katanya. Selesai, Imam Syafi'i dibebaskan. Tanya oleh murid-muridnya, Imam, kau mengatakan malah semua kitab itu adalah makhluk. Aku tidak mengatakan semua kitab makhluk. Aku bilang Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, semua ini makhluk. Maksudnya tanganku ini makhluk. Kan tidak salah. Beliau menunjuk kepada Sultan dengan tangannya, ini semua makhluk. Ini bukan dusta, tapi suatu metode yang seakan-akan dusta. Jangan disalahgunakan. Ada yang menyalahgunakannya, itu disebut taqiyah. Taqiyah itu kalau seandainya ia ingin membuktikan kebenaran dan terjebak, ia berbohong. Dia bilang bohong boleh demi untuk membuktikan kebenaran. Hal itu tidak bisa diakui. Misal
tidak ada hadisnya, tiba-tiba dia bilang itu ada hadisnya. Ini disebutnya taqiyah. Sudah kedesak, dia membuat hal-hal yang sebenarnya dusta. Itu bukan tauriyah, yang tadi disebut tauriyah. Kalau yang terjadi zaman sekarang bukan tauriyah, bukan taqiyah, tapi kadzab, yaitu dusta yang paling besar. Dusta yang benar-benar difirmankan oleh Allah, la'anallahu 'alal kadzibin. Kenapa Allah sampai sebegitu tegas dan sampai sebegitu kerasnya berfirman laknat Allah atas para pendusta? Kenapa? Karena orang yang berdusta, satu berdusta, temannya akhirnya terbawa. Saya kalau nggak dusta nggak kebagian, kira-kira begitu. Temannya lagi, kamu serah, mau jujur, jujur. Kalau nggak, kalau mau dusta, bareng sama kita satu kelompok kebagian. Nah ini jadi multi level marketing, MLM dusta, terus berlanjut ke bawah. Nah ini yang berbahaya, ya. Dan ini tentunya sering terjadi. Hal seperti ini kalau sudah merambat ke bawah, berakar terus ke bawah, sulit dihancurkan. Kalau kita bertanya, siap bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya 1000 orang dusta kena 1 orang yang jujur, hancur semuanya. Tapi orang yang jujur itu betul-betul sidik karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sering melihat sekarang dari mulai masyarakat terendah sampai pejabat kita dusta. Misal nih gubernur, misal Pak Gub jangan ngambek dulu, ya, janji sesuatu dulu sebelum kampanye, udah kampanye yang dijanjiin nggak dilakukan. Nah ayo apa nih, nggak mampu, tentunya dimaafkan. Baik-baik jangan sampai dusta, mudah-mudahan enggak dusta, ya. Atau khianat, karena buah daripada dusta adalah khianat. Dusta itu pohon, buahnya khianat. Kalau seandainya seorang berdusta, untuk menyelamatkan dirinya ia harus berkhianat. Demikian cara orang-orang berdusta menyelamatkan dirinya. Dia akhirnya berkhianat pada orang yang terbaik padanya sekalipun. Itu bisa saja terjadi pada Pak RT, Pak RW, Pak Wali Kota, Pak siapapun, dan tidak terkecuali Bu siapapun. Ya, saudara-saudariku yang memuliakan, dan ini bukan hanya di Indonesia, ya, di seluruh dunia sudah begini. Dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang terdahulu pun sudah seperti ini. Dusta ini saya katakan tadi multi level marketing, dari mulai zaman Nabi Adam. Sebabnya Nabi Adam turun ke bumi bersama Siti Hawa dari dustanya iblis. MLM berlanjut sampai sekarang.